Baik sahabat, kita mulai meracun rumput. Ini kebetulan pakai sprayer pompa ya. Jadi sahabat usahakan pakai sprayer elektrik ya. Jadi kita nggak usah pompa, tapi tetap semangat ya, walaupun sprayer pompa. Ini udah kesulitan kita karena sudah tinggi, jadi kita berjalan nggak bebas. Seharusnya di atas mata kaki. Usahakan sahabatku semua, kalau di atas mata kaki kita nggak kesusahan ketika berjalan ya. Nah, kalau seperti ini ya, kita jalan pun susah. Kalau dibilang jenis rumputnya, saya nggak tahu, nih bercampur sudah. Usahakan ketika meracun rumput, usahakan yang tempat kita lalui jangan sampai lupa.
Hai sahabat, jumpa lagi dengan video saya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman sahabat semua ya. Dan jangan lupa dukung terus video saya ya, di akun ini. Dan kita lakukan penyemprotan ya. Kebetulan sudah semak belukar ya. Jadi karena telat ya, banyak aktivitas kita lakukan meracun rumput hari ini. Nah, seperti inilah rumputnya sudah tinggi. Ini sebenarnya terlalu tinggi ya. Jadi usahakan, sahabatku semua, usahakan ya, di atas mata kaki itu sudah lakukan penyemprotan atau meracun rumput ya. Jadi kalau kita tunggu di atas lutut itu sangat sulit kita bergerak nanti ya. Baik, inilah aktivitas pagi hari ini yang panen pagi hari ini. Saya doakan diberikan keselamatan dan diberikan keselamatan dan luas panennya. Dan bagi sahabat yang lagi jualan dan bekerja dimanapun, saya doakan dilapangkan dan diperbanyak uangnya ya setiap saat. Amin. Inilah ya, kita memakai racun apa namanya, jenis penghangus ya, bukan pestis. Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya ya, video saya petani sawit ya. Yang kawan-kawan yang petani sawit, saya doakan diperbanyak buahnya dan diperbanyak tonnya dan diperbanyak beratnya ya, dan meningkat lah ya. Jangan lupa diberikan pupuk ya, pakai metode 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan sebanyak, kalau setinggi di belakang ini ya berikan terus 3 kilo ya. Jadi jangan takut ya beri umpannya, karena untuk buah juga ya. Dan jangan lupa simpan uangnya ya. Kalau dapat ya, panen hari ini dapat 1 ton ya, kumpulkan uangnya ya. Dan sahabatku semua yang petani lainnya, saya doakan diperbanyaklah hasil panennya ya. Baik, kita panen hari ini ya. Nah, jadi sahabat ya, pilih mata dodos yang harganya mahal sedikit, karena kalau kita pilih mata dodos yang bagus, kita panen enak karena ketajamannya ya. Dan jangan lupa pilih egrek yang bagus juga, yang harga 400-an seperti itu. Dan jangan lupa diasah
mata dodosnya dan egreknya ya, atau sabit. Baik kita panen ya. Nah jadi sahabat ya, untuk meningkatkan buah ini kita memakai metode kalau saya nih metode 4 bulan 3 kilo. Jadi kalau metode itu makanan pada sawit ada, jadi seperti itu sahabat. Baik kita ambil gambar dekat ya, video dekat ini dia. Nah sekitar berapa kilo ini ya, 15 kilo lah. Hai sahabat, kita panen ya. Ini pohonnya. Jangan lupa asah mata dodos dan jangan lupa pupuk selalu sawitmu ya, agar berbuah selalu. Jadi kalau ingin berbuah banyak sahabatku ya, semuanya terletak pada makanan ya, atau pupuk. Jadi kalau ceritanya, saya pernah nggak kasih pupuk ya nggak berbuah. Saya udah uji coba itu. Baik kita ambil ya video dekatnya, ini dia ya, lumayan ya, 15 kilo juga. Oke sahabat ya, petani sawit kawan-kawan semua ya, saya panen di pohon ini ya. Nah ini cerita sedikit, dulu tidak berbuah, tapi setelah saya pakai metode 3 bulan tuh agak berubah sedikit lah, mengeluarkan buah ya. Jadi jangan lupa coba selalu, kalau pupuk ini dalam 3 bulan, kalau pupuk ini dalam 4 bulan sekali, bagaimana ya. Kita sikat dan libas. Jadi sahabat ya, kalau panen pakai sepatu boot, jangan nggak pakai pengaman ya, nanti kita cedera. Ini kena duri sawit ya, lumayan sakitnya sampai berhari-hari. Memang apa namanya, nggak bahaya kali, tapi kalau sekali kena lumayan lah. Ya. Jadi rawat terus ya sawitnya, jangan semak belukar seperti saya ini ya. Ini belum saya semprot, besok lah. Nah ini dia, lumayan sekitar 15 kilo. Nah ini dia belum saya semprot, nanti saya semprot ya. Jangan seperti ini sahabat, usahakan rumput tidak ada. Oke sahabat ya, kita jumpa lagi ya. Jangan lupa pupuk selalu sawitnya, dan rawat selalu, dan berikan pupuk yang terbaik ya. Pupuk yang terbaik bisa meningkatkan buah yang banyak. Nah jadi sahabat bisa bertanya ke senior ya, pupuk apa ya. Jaga kesehatan selalu. Nah baik kita panen ya. Nah jadi sahabat ya, jangan sampai terputus ya pupuknya.
Dan kalau sabit diasah sebelum panen, diasah supaya kita enak ketika menarik pelepah ini. Jadi tenaga nggak semua keluar kalau sabitnya, kalau egreknya tajam. Nah, jadi ketika panen kita harus hati-hati seperti itu. Baik, kita ambil secara dekat ini videonya. Ya, sekitar lumayan 15 kilo lumayan lah ini pohonnya. Semangat selalu ya. Oke sahabat ya, kita panen lagi di pohon selanjutnya ya. Jadi pastikan nih mata sabit sahabat semua diasah sebelum panen ya. Bagusnya supaya cepat dengan apa tuh, gerenda ya, pengasah mesin tuh ya, itu lebih bagus. Nah ini saya pakai SPP 77, kalau sahabat tuh pakai yang mahal-mahal lah ya, supaya awet tajamnya, enak kita panen, tenaga nggak berkurang. Nah ini dia buahnya ya, lumayan lah besar. Tapi tunggu ya, ini bisa kena kamera. Nah, ketika panen ya usahakan lihat pelepahnya jangan sampai menimpa kepala kita. Jadi kalau cedera kita ketika panen ya lumayan lah sakitnya. Nah jadi nah kan kita harus hati-hati, jangan sampai tertimpa buah. Jadi sahabat ya, ini belum saya semprot ya, jadi usahakan jangan ada rumput, karena rumput banyak nutrisinya diserap, unsur hara diserap sama rumput. Nah jadi sahabat jangan sampai seperti ini ya, kebun saya nih rumputnya panjang-panjang luar biasa. Oke, semangat selalu. Oke sahabat ya. Nah jadi kalau panen ya, habis panen jangan biarkan pelepah itu berserakan ya, nggak bagus dan nggak cantik. Jadi keuntungan pelepah ini ya, kalau kita kumpul seperti ini akan busuk dan menjadi makanan cacing. Makanan cacing saya bisa bilang ya, seperti setara dengan kotoran ayam. Karena kenapa? Kotoran ayam bisa menyuburkan cabai ya, semangka. Nah sama-sama binatang kan, cacing sama ayam. Nah kalau cacing ini kan dia makan humus yang daun-daun sawit ini yang sudah busuk dia makan dan dia keluarkan. Nah jadi ada sebagian dia bakar. Jadi katanya begini, kalau dibakar tuh hama-hama jauh ya. Jadi kalau menurut saya ya, kalau hama itu ya bersyukur sampai sekarang ya masih bisa berbuah ya. Jadi lebih baik kita biarin aja, jangan dibakar, karena menjadi pupuk ya, menjadi pupuk dari pelepah-pelepah yang busuk itu dimakan oleh cacing dan dikeluarkan oleh cacing. Nah itu salah satu pupuk makro ya, pupuk makro. Nah jadi kumpulkan dengan rapi ya,
Kalau bisa bikin blok-blok seperti ini agar kita ketika meracun rumput kita bisa ambil bagian ya, ambil bagian nggak tinggal lah. Jadi itu keuntungan ketika mengatur pelepah pada sawit ya. Keuntungan mengatur pelepah pada sawit. Nah, untungnya seperti itu. Ketika kita meracun rumput, kita mengambil dari posisi ini ke sana. Jadi kita tidak salah menyempat. Nah, jadi usahakan kumpulkan dengan rapi. Keuntungan salah satu mengumpulkan pelepah, sahabatku, kebun kita rapi dan bersih, serta kita panen enak kan, kita panen enak, tidak ada gangguan ketika melangkah berjalan ya, kita tidak ada gangguan, kita tidak terpleset karena daun sudah kita atur. Nah, seperti ini bagus kan, jadi jangan dibakar. Nah, ini sudah banyak cacing-cacing nih. Walaupun kecil ya banyak lah. Nah, ini sudah keluar kotoran cacing nih. Nah, jadi usahakan ya, kalau misalkan pelepahnya dikumpulkan dengan rapi. Kalau kita lari pun bisa, menyemprot pun dengan enak. Jadi untuk meningkatkan buah ya seperti ini juga, karena kenapa kita sama dengan memberi makan cacing itu ya. Nah, ini sahabat bisa lihat rumputnya seperti ini. Jadi sahabat jangan sampai seperti ini ya, seperti kebun saya ini yang rumputnya luas, yang rumputnya panjang. Jadi usahakan bersih. Kalau kebun kita bersih sahabat ya, kita panen enak ya. Seandainya kalau misal pelepahnya berserak dan bertaburan seperti ini, seperti di depan ini ya, kita jalan pun ya nggak sanggup. Dan jangan lupa jaga pupuknya ya, karena kalau nggak ada pupuk nggak berbuah, itu prinsip saya. Kalau misalkan nggak ada pupuk ya sama dengan nggak ada buah. Ini bulan 4 kemarin ya, bulan 4 kemarin saya pupuk. Nah, sekarang bulan 6 ya, bentar lagi bulan 7. Nah, inilah pekerjaan selanjutnya nanti. Lumayan sahabat ya, pekerjaan menumpuk nih luar biasa ya. Sampai ke sana ya, hai sahabat semua, selamat siang ya. Jumpa lagi dengan video saya. Yang menonton, bagikan video ini ke teman-teman semua ya. Kalau video ini bermanfaat, dan bagikan ke teman-teman semua ya. Baik, dari kegiatan siang ini ya, di kegiatan siang ini kita lakukan pemupukan ya. Jangan lupa yang belum memupuk,
pupuk terus ya. Ya kemarin 3 kilo, untuk selanjutnya 4 kilo atau 5 kilo, dan dengan metode 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, terserah ya. Saya nggak menyuruh harus 3 bulan, harus 6 bulan sekali. Yang penting penuhi makanan sawit itu ya. Kalau nggak ada makanan, nggak berbuah ya. Seperti itulah motivasinya ya. Nah, jadi sahabat semua ya, saya doakan ya yang lagi panen ya diberikan keselamatan, yang belum memupuk dipermudah untuk membeli pupuk ya. Nah, jadi di belakang kita ini ada 22 batang ya. 22 batang, bisa saya bilang dua yang tidak mengeluarkan buah. Itu nggak tahu ya, ya namanya bibit. Ya, makanya kalau menanam sawit itu pakai bibit dari perusahaan yang betul-betul asli ya. Karena kenapa? Kita ini menanam sampai lama ya, nggak sekejap. Bukan kita menanam jagung ya. Kalau jagung 4 bulan atau 5 bulan lah ya. Jadi kalau sawit ini kalau nggak kita beli bibit bagus, kita yang rugi kan. Ya seperti itulah. Seandainya di belakang kita ini kalau bibitnya bibit cabutan ya, maklum sendiri bagaimana buahnya ya. Walaupun kita pupuk ya, buahnya seperti itu aja. Tapi kalau bibit dari perusahaan itu ya banyak terbukti ya, kalau nggak banyak pupuk pun dia tetap berbuah. Karena kenapa? Sudah diseleksi ya. Semua biji sawit itu sudah diteliti dan dipilih-pilih. Jadi kalau kita memakai bibit cabutan itu memang kita melihat dari diri kita sendiri. Walaupun kita tanya begini begitu cara pilih bibit bagus, bibit cabutan bagus seperti ini seperti itu. Jadi kalau di perusahaan itu lengkap semua ya, ditimbang, diuji nutrisi di biji itu berapa gram, disortir ya. Kalau misalkan ditimbang dulu sekitar 2 gram, ada yang 2,8 gram. Nah, dipilih lagi, dibandingkan ya. Kalau misalkan 2 gram bagaimana, apakah berbuah? Kalau 2,7 gram bagaimana, apakah lebat buahnya? Dan diuji semua ya. Setelah ditanam ditunggu berapa tahun ya, 20 tahun misalkan. Selama 20 tahun itu diteliti ya, buahnya bagaimana, apakah lebat, kalau nggak dipupuk bagaimana, kalau dipupuk bagaimana. Jadi semua ya baru diedarkan ke masyarakat. Jadi kalau kita milih ya, bibit ngapain beli bibit dicabut aja bisa berbuah? Nggak bisa seperti itu sahabat semua ya. Kita nggak ada lengkap ya, kita nggak ada alat yang lengkap ya. Jadi kita nggak bisa. Saya bukan menganjurkan jangan dengar kata orang tuh, saya nggak seperti itu. Tapi sahabat bandingkanlah ya. Kalau di perusahaan tuh semua diteliti semua ya, bahkan ada alatnya pun kita nggak tahu alatnya, sudah tahu nutrisi yang ada di biji itu ya, vitamin sudah ada ya, seperti itu. Jadi sahabat semua ya, usahakan bibit beli dari perusahaan, karena biar kita nggak rugi ya. Karena kenapa? Kadang-kadang nanti kita udah cabut, udah tanam, capek-capek mupuk malah nggak berbuah ya. Nah seperti itu. Jadi kita nggak tahu, kita nggak bisa ya memilih bibit sendiri. Nah terserah, kalau misalkan sahabat pakai bibit cabutan ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya pribadi walaupun mahal ya saya beli juga ya. Karena kenapa? Saya nggak mau nanti rugi. Sudah kita rawat ya malah seperti itu buahnya. Nah oke, saya memupuk hari ini ya. Memupuk dengan apa ya, dengan urea. Nah jadi sahabatku semua, kenapa saya memakai oh ya, saya memupuk dengan metode bikin lubang ya, sekitar 1 2 3 4 boleh ya. Saya sarankan 4 lubang boleh. Boleh juga sahabat memakai metode tabur ya. Jadi
eh manfaat dari kita membuat lubang ya. Eh ini kan di daerah saya ini banjir sahabat semua. Nah, coba bayangkan kalau misalkan saya tabur sekarang, sebulan ke depan hujan. Nah, bentuk banjirnya ya model ya seperti airnya tajam kali ya, seperti air sungai. Jadi semua daun-daun kering habis semua. Nah, sahabat bisa bayangkan kalau daun kering aja disapu jagat habis semua, apalagi pupuk yang nempel di tanah tuh. Apalagi airnya nggak sampai 1 hari, 1 menit, berjam-jam. Jadi bangkit semua ya, bangkit semua tuh zat-zat tuh bangkit semua. Nah, saya nggak bisa bahas saya sudah bahas tentang air yang model banjirnya mengalir. Ini kalau misalkan lahan saya bang model banjirnya air tergenang. Nah, sahabat bisa bandingkan ya. Sahabat bisa uji aja, masukkan tanah yang penuh humus, masukkan ke gelas, masukkan air, terangkat semua humus itu yang humus yang